Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi khalaqal insana bi ahsani taqwin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mengikuti jalan dan petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Dan alhamdulillah pada hari ini insyaallah kita akan mulai membaca bersama salah satu kitab dasar dalam ilmu nahwu. Ya, kitab Al-Ajurumiyah. Di mana kitab ini merupakan kitab singkat, ringkas, dan merupakan kitab yang dasar dalam mempelajari ilmu nahwu. Baik, kita mulai. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-basmalatu mawjudatun fi ba'dhi nusakhil matni duna ba'dhin. Wa amma al-hamdalatu faqad qala al-Ibyari lam ya'ti al-musannif bil hamdalah wa tujadu fi ba'd an-nusakh min kalami ba'd at-talabah. Ini bismillah, kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ini ada pada beberapa nusakh atau beberapa manuskrip dari matan al-Jurumiyah, tapi di sebagian tidak ada. Dan adapun hamdalah, telah berkata al-Ibyari, lam ya'ti al-musannif bil hamdalah. Dan begitu pula tidaklah musannif itu datang dengan hamdalah. Ya. Jadi musannif itu tidak mendatangkan di dalam kitabnya alhamdulillah. Wa tujadu fi ba'd nusakh min kalami ba'd talabah. Akan tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa tujadu alhamdulillah fi ba'd nusakh. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya hamdalah itu ada pada beberapa nusakh. Ini dari beberapa kalami ba'd at-talabah. Nah, kita mulai dari kalam al-musannif di sini. Beliau mengatakan al-musannif rahimahullah. Sebentar. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Musannif di sini memulai kitab beliau dengan pembahasan al-kalam. Ya, dengan pembahasan al-kalam di sini. Beliau mengatakan, mendatangkan ta'rif atau pengertian dari kalam. Beliau mengatakan al-kalam huwal lafzu. Jadi beliau memberikan batasan bahwasanya kalam itu adalah sebuah lafaz, ya, adalah sebuah lafaz al-murakkab, ya. Yang mana lafaz itu berada dalam sebuah susunan atau tersusun, ya. Al-mufid. Dan beliau katakan kalam itu lafaz yang murakkab al-mufid. Ya, al-mufid memberikan faidah terhadap orang yang mendengarkannya,
dan bil wad'i, ya. Dan bil wad'i. Jadi mengatakan bahwasanya al wad' di sini artinya dalam wad'u al-arabi, ya. Dalam pemakaian bahasa Arab yang ma'ruf. Jadi al-kalam adalah sebuah lafaz yang tersusun secara sistematis yang memberikan manfaat dan tersusun sebagaimana penggunaan kaum Arab seperti itu. Jadi dari sini kita bisa memahami, ya, bahwasanya al-kalam, ya, itu adalah lafaz, ya, adalah sebuah lafaz. Ini yang perlu kita pahami, ya. Kalam itu adalah sebuah lafaz, ya, ucapan yang tersusun secara sistematis yang memberikan manfaat dan tersusun atau biasa digunakan sesuai dengan penggunaan orang Arab. Setelah beliau datang dengan eh, setelah beliau datang dengan ta'rif di sini, lalu beliau mendatangkan jenis-jenis dari kalam itu sendiri. Nah, beliau mengatakan rahimahullah wa aqsamuhu thalathatun. Ya. Jenis dari kalam itu ada 3, beliau katakan. Nah, dari sini nanti akan bisa kita pahami bahwasanya penyusun sebuah kalam itu atau kalam itu jenisnya ada 3. Jadi kalam itu imma 3 yang akan beliau sebutkan. Nah, lalu beliau mengatakan wa aqsamuhu salasatun. Ya, ismun. Nah, beliau datang memberikan jenis yang pertama yaitu adalah al-ism. Nah, ini jenis yang pertama dari kalam. Beliau mengatakan bahwa al-kalam itu salasah dan yang pertama adalah ismun. Nah, ismun ini dapat kita pahami secara gampangnya dia adalah kata benda. Meskipun dalam bahasa Arab itu nantinya lebih luas lagi. Jadi bukan hanya mencakup benda, tapi juga mencakup nama, nama manusia, sifat dan yang lain sebagainya. Nah, lalu beliau datang dengan yang kedua, ya, jenis dari kalam yang kedua, wa fi'lun. Nah, ini adalah jenis dari kalam yang kedua. Jadi kalam yang kedua itu jenisnya ada yang berupa fi'il, ya, fi'lun. Jadi fi'lun ini secara gampang kita pahami saat ini, ya, di awal ini sebagai kata kerja. Baik. Selanjutnya beliau menyebutkan jenis yang ketiga. Apa itu? Wa harfun. Wa harfun. Ini jenis yang ketiga, ya. Atau bisa kalau kita mudahkan dalam bahasa Indonesia itu bisa kita sebut sebagai kata sambung mungkin, ya, seperti dan, di, ya, seperti itu, ya. Ini jenis yang ketiga yaitu harfun. Nah, harfun tidak sebatas harf, tapi beliau sampaikan setelahnya harfun ja'a. Beberapa ulama, ya, ada mengatakan bahwasanya kenapa harus ada kata ja'a li maknan, ya? Karena apa? Huruf ini tidak dapat dipahami kecuali dia datang untuk melengkapi atau datang dengan kalimat yang lainnya, ya. Jadi dia datang dengan kalimat yang lainnya. Misal kita katakan dalam bahasa Indonesia, ya, di, di. Nah, apa makna di ini? Ya, jadi tidak dapat kita pahami, ya kan? Kecuali dia datang dengan kalimat lainnya, misalnya di atas meja. Nah, di atas meja. Maka kalimat di atas meja ini dapat kita pahami maknanya. Tetapi apabila hanya di saja, maka maknanya tidak dapat kita pahami. Ya.
Baik. Nah, selanjutnya setelah beliau datang dengan jenis-jenis dari fiil, ya, begitu pula dengan pengertiannya, pengertian dari kalam itu sendiri. Nah, jadi fokus beliau, Syekh Ibn Ajurum dalam kitab ini, ya, ingin memberikan gambaran awal, ya kan, bahwasanya dalam bahasa Arab ketika seseorang berbicara, ya, yang termasuk ke dalam kalam itu adalah lafaz. Ya, yang pertama itu dia lafaz. Nah, yang kedua dia murakkab. Ya. Dan yang ketiga dia memberikan manfaat. Ya, artinya dapat dipahami, memberikan faidah kepada yang mendengarkannya dan atas atau sesuai dengan penggunaan orang Arab. Nah, lalu beliau memberikan jenis-jenisnya. Apa sih yang masuk ke dalam kalam itu? Kalam itu apa aja sih jenisnya, gitu kan? Maka beliau sebutkan ada tiga. Ada isim, ya, ada isim. Secara gampang kita katakan tadi bahwasanya isim adalah kata benda, gitu ya. Lalu ada fiil yang kedua. Nah, secara mudah kita dapat pahami dengan kata kerja untuk saat ini. Dan ada huruf, ada harfun, ya, bisa kita katakan sebagai kata sambung, ya, meskipun dalam bahasa Arab artinya dia tidak mutlak sebagai kata sambung nantinya, ya. Yang mana harf ini dapat dipahami dengan apa? Dengan dia terletak dalam sebuah susunan, meskipun bukan susunan yang lengkap seperti itu, ya. Kalau dalam bahasa Arab contohnya nanti akan kita lihat bersama. Nah, kalau musannif rahimahullah, setelah itu beliau mendatangkan, ya kan? Nah, jadi setelah beliau mendatangkan jenis-jenisnya, maka beliau coba membedah nih satu-satu. Nah, kan? Jadi setiap tiga jenis ini, ya, mereka punya ciri-ciri, ya. Yang mana ciri-ciri ini nanti memudahkan kita untuk membedakan yang mana yang masuk ke dalam isim, ya, yang mana yang masuk ke dalam fiil dan mana yang masuk ke dalam huruf. Nah, di sini beliau mulai mencoba, mulai membuka, ya, memberikan gambaran atau ciri-ciri supaya kita bisa memisahkan atau membedakan yang mana sih isim itu, ya. Mari kita lihat sama-sama. Beliau mengatakan fal ismu yu'rafu, ya. Maka isim, ya, ini isim ini jenis yang pertama tadi dapat diketahui, ya, yu'rafu, dapat diketahui bi dengan, nah, dapat diketahui dengan apa? Maka beliau jelaskan di sini. Yang pertama beliau katakan yu'rafu bil khafdi. Nah, salah satu ciri dari isim itu dia al khafd, ya, al khafd. Nah, apa itu al khafd? Ya, al khafd itu gampangnya kita pahami al jar, atau bisa, atau al khafd itu kata lainnya adalah al jarru. Nah, bil khafdi atau bil jarri. Ya. Apa itu jar? Al jarru, nah ini yang pertama, ya. Al jarru itu adalah gampangnya kita pahami al kasrah, ya. Jadi al kasrah, ya, atau harakatul kasrah ini adalah ciri yang pertama dari isim. Ketika ada sebuah kalimat atau kata dia berharokat kasrah aslan, ya, atau bisa berharakat kasrah, maaf, bisa berharakat kasrah, maka dia bisa kita kategorikan sebagai isim, ya. Contohnya kita bisa berikan contoh di sini, ya. Nah, coba kita contohkan di sini, ya. Nah, kita coba berikan contoh. Nah, misal ada sebuah kalimat nih, ada sebuah kalimat katakan
Afwan, penghapusnya mana ya? Saya ada sebuah kalimat ya kan, katakan kitabu Muhammadin, ya. Ya. Kitabu Muhammadin. Nah, di sini ada sebuah kata, ya, sebuah kata yang dia berharokat kasrah. Nah, ini. Kata Muhammad di sini berharokat kasrah. Maka dapat kita katakan bahwa Muhammad ini adalah isim, adalah isim. Ya, mudah untuk dipahami ya, insya Allah. Nah, kita lanjut. Ya, itu adalah ciri yang pertama. Lalu yang kedua, nah, yang kedua di sini beliau, ya, Imam Al-Ajrum, ya, Ibnu Ajurum itu memberikan ciri yang kedua. Nah, setelah yang pertama itu di kasrah, ya, bisa di kasrah begitu ya gampangannya. Yang kedua, beliau katakan wat tanwini, ya. Wat tanwini, wat tanwin. Ini yang kedua. Nah, jadi ketika ada sebuah kata, ya, dia mungkin kasroh tidak, tapi dia bisa ditanwin, ya. Dia bisa ditanwin, ya. Maka dia adalah dapat kita kategorikan sebagai isim, ya. Dapat kita kategorikan sebagai isim, ya. Nah, jadi kata tersebut bisa kita kategorikan sebagai isim. Contohnya kita hapus dulu, ya. Contohnya kita buat contoh. Ada kita katakan misalnya al-baitu, ya, besar ya. Al-baitu, ya, al-baitu kabirun. Nah, di sini ada harokat tanwin. Ya. Jadi bisa dengan klasifikasi atau pencirian yang disebutkan Ibnu Juzrum tadi, maka kita bisa mengkategorikan kata kabirun di sini sebagai isim, ya, sebagai isim, ya. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, jadi itu ciri yang kedua. Nah, jadi insya Allah ini yang dapat kita baca pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Ya, naktafi bidu'a kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.